Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk di dalam pemberitaan firman. Mari persiapkan bacaan Alkitab kita pada saat ini, terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus yang baik, karena kami boleh kembali ada dalam persekutuan ibadah keluarga di rumah tangga kami masing-masing. Dan sebentar lagi kami akan disapa lewat kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami boleh memberlakukannya dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai dengan 22, firman Tuhan berkata bagi kita, Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya peringatan itu muncul untuk dua hal. Pertama, peringatan kepada mereka yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Contohnya adalah seorang pengendara kendaraan roda 2 diperingatkan oleh petugas karena tidak menggunakan helm. Nah, dan yang kedua, peringatan itu muncul sebelum terjadi kesalahan atau sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya, alarm sirine untuk tsunami berbunyi. Ini menjadi peringatan untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai atau tinggal di dekat dengan laut, ya, untuk mereka segera bergegas pergi meninggalkan tempat mereka dan mencari tempat yang lebih tinggi. Agar apa? Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada mereka. Nah, saat kita berbicara tentang peringatan, bacaan kita pada sore hari ini juga bercerita tentang peringatan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel dalam pidatonya. Musa mengingatkan kepada Israel agar mereka tidak lagi mengulang kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bagaimana Israel sejak mereka itu keluar dari tanah Mesir, mereka ada sampai di Gunung Sinai, mereka berulang-ulang kali menentang Allah. Belum lagi mereka mendukakan hati Tuhan dengan juga menyembah kepada dewa-dewa lain. Nah, inilah yang kemudian berupaya untuk diingatkan kembali oleh Musa kepada Israel agar saat nanti mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka benar-benar menjadi bangsa yang tahu persis siapa Allah yang mereka sembah. Sehingga
kehidupan mereka ke depan, kehidupan mereka selanjutnya, mereka sungguh-sungguh jalani dengan hidup takut akan Tuhan. Israel sebagai umat perjanjian diingatkan bahwa hidup takut akan Allah itu nyata lewat kehidupan mereka yang pertama, menjadikan Tuhan dan firman-Nya serta ketetapan-ketetapan Allah menjadi landasan hidup kehidupan umat. Ketetapan-ketetapan yang dilakukan, yang dibuat oleh Allah itu menjadi rambu-rambu yang harusnya dilakukan oleh umat, sehingga saat mereka bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak hanya itu, umat dalam menjalani kehidupan harus senantiasa selalu hidup untuk bersyukur, untuk terus mau memuji dan membesarkan namanya. Tidak lagi hidup menyembah kepada dewa-dewa yang lain, tetapi hidup beribadah kepada Allah. Nah, inilah yang kemudian coba untuk diperingatkan kembali oleh Musa kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel yang ada dalam pembacaan kita saat ini adalah bangsa Israel generasi berikutnya, generasi yang tidak sama seperti Israel yang baru keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu, Musa berulang kali mengingatkan mereka untuk mereka senantiasa tahu benar siapa Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan siapa Allah yang sungguh mereka harus puji dan mereka sembah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana firman Tuhan saat ini melalui Musa yang memperingatkan bangsa Israel, firman-Nya juga mau memperingatkan kita saat ini sebagai anak-anak yang telah ditebus dan diselamatkan. Apa wujud syukur kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita? Yaitu dengan hidup takut akan Allah. Hidup yang takut akan Tuhan itu yaitu hidup yang melakukan firman-Nya. Hidup yang melakukan ketetapan-ketetapannya. Artinya adalah apa yang menjadi firman dan ketetapannya, itulah yang harus kita lakukan, sehingga kita berjalan dalam koridornya Tuhan, bukan berjalan dalam jalan-jalannya kita manusia, tapi kita berjalan dalam ketetapan-ketetapannya. Itu yang pertama. Hidup yang bersyukur karena telah ditebus dan diselamatkan, yaitu takut akan Tuhan, adalah hidup yang juga terus mau mengucap syukur kepadanya. Itu yang kedua. Mengucap syukur dengan apa yang sudah kita boleh alami dan rasakan dalam perjalanan hidup kita, bahwa sampai saat ini kita boleh ada dan terus ada untuk boleh beraktivitas menjalankan kehidupan, itu karena Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam mengucap syukur. Dan bentuk kita mengucap syukur juga kepada Dia adalah hidup yang beribadah. Dan yang ketiga, takut akan Allah. Wujudnya juga dengan memberi diri untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi sesama. Memberi hidup dan kehidupan kita untuk dipakai dalam pekerjaan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Itu 3 hal wujud dari rasa syukur kita telah diselamatkan, yaitu hidup dalam takut akan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara, panggilan untuk hidup takut akan Tuhan ini didasari bukan karena kita takut masuk neraka, tapi sungguh kita lakukan sebagai wujud syukur kita karena telah ditebus dan diselamatkan olehnya.
karena itu, mari jalani hidup dan kehidupanmu dalam panggilan dan pengutusan sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dan diselamatkan. Hidup takut akan Allah dengan juga hidup yang menjalankan ketetapannya. Hidup yang senantiasa bersyukur dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.